Wabarakatuh. Bapak Ibu peserta penelitian SCR kembali lagi dengan materi Kulwap minggu hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi hipertensi pada lansia. Mungkin Ibu Bapak semua banyak yang tidak asing dengan penyakit ini ya. Jadi hari ini saya Dr. Zahra yang akan membawakan materi hipertensi pada lansia. Kita mulai ya Ibu Bapak semua ya. Nah, pertama adalah definisi hipertensi. Jadi hipertensi itu sebenarnya apa? Hipertensi itu adalah suatu kondisi ketika tekanan darah lebih lebih atau sama dengan keadaan sistolik di atas 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik di atas sama dengan 90 setelah pemeriksaan berulang. Jadi ketika seseorang tekanan darahnya tinggi itu di atas 140/90 itu tidak langsung didiagnosis hipertensi, tapi biasanya akan diulang pemeriksaannya 2 sampai 3 kali pemeriksaan dengan interval 1 sampai 4 minggu. Baru ketika seseorang sudah dilakukan pemeriksaan ulang dan tekanan darahnya masih tinggi itu disebut hipertensi. Nah, bagaimana sebenarnya prevalensi hipertensi gitu? Nah, ternyata hipertensi itu angkanya terus meningkat setiap tahunnya, terutama karena adanya perubahan pola hidup. Nah, jadi hipertensi itu secara global itu angkanya itu 1,28 juta di antara range usia 30 sampai 79 tahun. Nah, prevalensi hipertensi ini juga terutama meningkat di negara berkembang. Jadi ternyata 63,2% itu terjadinya hipertensi untuk usia 65 sampai 74 tahun. Untuk usia 55 sampai 64 tahun itu 55,2%. Dan di atas 75 tahun itu jumlah hipertensi itu 69,5%. Bisa kita lihat bahwa prevalensi akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia. Nah, jadi apa saja faktor-faktor risiko hipertensi? Nah, faktor risiko hipertensi ini dibagi dua. Jadi ada faktor risiko yang memang tidak dapat kita modifikasi ataupun faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi contohnya apa? Yang pertama itu adalah usia atau umur. Jadi faktor risiko hipertensi akan semakin besar ketika seseorang itu peningkatan usia. Kenapa? Gitu kan ya. Kenapa? Karena seiring dengan peningkatan usia, maka akan terjadi perubahan dari struktur pembuluh darah, terutama pembuluh darah besar pada lansia. Makanya kalau usia semakin tua, memang wajar untuk kemudian resiko lebih tinggi untuk hipertensi. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin untuk faktor resikonya. Jadi jenis kelamin ternyata untuk pria itu 2,3 kali lebih beresiko dibandingkan wanita. Nah ya, tapi ketika wanita itu sudah menopause, maka kejadian hipertensinya akan lebih meningkat pada wanita. Lalu selanjutnya adalah riwayat keluarga atau genetik. Ternyata kalau seseorang memang punya faktor genetik yang erat kaitannya, dekat hubungannya, yang memiliki penyakit hipertensi akan lebih beresiko untuk terkena hipertensi. Ini juga terkait dengan bagaimana metabolisme dari garam di dalam tubuhnya. Nah, lalu ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor resikonya apa saja yang memang faktor resiko yang dapat dimodifikasi atau yang bisa kita rubah tuh apa aja? Yang pertama adalah kegemukan. Jadi ternyata kegemukan itu atau berat badan yang indeks massa tubuhnya itu di atas 23,5 atau di atas 25 itu beresiko untuk terkena hipertensi. Ya, jadi ternyata kalau misalnya IMT-nya berlebih itu memiliki faktor risiko hipertensi. Lalu yang kedua adalah kondisi lemak yang tinggi. Lemak di sini bisa kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi, ataupun HDL yang rendah. Jadi ketika seseorang hasil pemeriksaan laboratorium lemaknya meningkat, itu bisa salah satu faktor risiko untuk terjadi hipertensi. Terus dislipidemia. Lalu merokok. Nah, jadi di dalam rokok itu ada kandungan nikotin, ada di kandungan karbon monoksida yang kemudian kandungan tersebut bisa memicu saraf simpatis dan kemudian beresiko untuk menyebabkan hipertensi. Lalu alkohol, konsumsian garam berlebih. Lalu ada stres. Ternyata stres juga bisa meningkatkan resiko untuk terkena hipertensi gitu. Ataupun kondisi kurang bergerak gitu ya. Nah,
Apa sih gejala hipertensi gitu? Gejala hipertensi ini pada umumnya bisa spesifik ataupun tidak spesifik. Bahkan hipertensi juga disebut penyakit silent killer. Maksudnya adalah bisa jadi ada pasien hipertensi yang tidak ada gejala gitu ya. Namun kalau untuk gejala tersebut mungkin ada beberapa gejala yang biasa terjadi pada pasien. Yang pertama adalah sakit kepala dan juga pusing. Nah, gitu ya. Jadi kalau sakit kepala dan pusing bisa curiga. Atau ada kondisi penglihatannya kabur. Lalu ada jantung berdebar-debar ataupun nyeri dada. Lalu kondisi mudah lelah ataupun gelisah. Nah, itu merupakan gejala hipertensi. Bagaimana untuk diagnosis hipertensi? Jadi, hipertensi itu dibagi dua. Ada kondisi hipertensi yang esensial atau tipe 1, itu kondisi hipertensi memang yang penyebabnya tidak diketahui, dan hipertensi tipe ini adalah hipertensi yang paling sering. Prevalensinya itu 90%. Lalu yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, kalau kondisi hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang disebabkan karena ada penyakit lain yang menyertai. Contohnya apa? Contohnya penyakit gangguan kelenjar tiroid misalnya, atau penyakit gangguan hormonal, gangguan ginjal, itu bisa menyebabkan kondisi hipertensi juga. Nah, lalu untuk klasifikasinya seperti apa? Jadi hipertensi ini kan tadi disebutkan bahwa ketika di atas 140 per 90 itu sudah bisa dikatakan hipertensi, baik sistol maupun diastolnya. Nah, jadi ketika seseorang itu tekanan darahnya misalnya 120 sampai untuk sistolik 120 sampai 139 dan diastoliknya di antara 80 sampai 89 itu masih disebut prehipertensi. Namun kalau seseorang tinggi sekali, jadi tekanan darahnya itu di atas 160 misalnya 170 per 110 misalnya. Nah, itu sudah disebut hipertensi derajat 2 gitu ya. Jadi hipertensi ada grade 1, derajat 2. Nah, selanjutnya laksana hipertensi. Jadi tata laksana hipertensi itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah bagaimana merubah pola hidup sehat. Ya, jadi dari mungkin tadinya pola hidupnya itu kurang sehat menjadi pola hidup sehat. Itu adalah tata laksana pertama untuk hipertensi. Nah, pola hidup sehat itu apa saja? Jadi yang pertama itu adalah pembatasan konsumsi garam. Jadi garam itu kan merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadi hipertensi. Bahwa orang-orang yang memiliki hipertensi ataupun yang prehipertensi itu sebaiknya konsumsi garam dikurangi. Nah, sebaiknya konsumsi garam itu 2 gram per hari atau 1 sendok teh garam dapur gitu ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Lalu yang kedua adalah merubah pola makan. Jadi pola makan itu sebaiknya itu yang memiliki gizi seimbang. Gizi seimbang berarti mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, ataupun asam lemak yang tidak jenuh. Itu yang sebaiknya dikonsumsi pada pasien hipertensi. Lalu yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal. Jadi tadi kan salah satu faktor risiko hipertensi adalah kegemukan ya atau obesitas. Maka seseorang apabila dia memiliki berat badan yang berlebih kan akan meningkatkan risiko. Jadi sebaiknya untuk pasien hipertensi dicegah untuk terjadinya kegemukan atau menargetkan berat badannya menjadi berat badan ideal. Di mana berat badan ini dan juga terkait juga dengan lingkar perut gitu ya. Sebaiknya kalau pada laki-laki lingkar perutnya itu di bawah 90, pada wanita di bawah 80. Nah, selanjutnya juga olahraga. Jadi olahraga aerobik secara teratur ternyata dapat bermanfaat untuk pencegahan maupun pengobatan hipertensi. Olahraga yang disarankan yaitu 30 menit sampai 45 menit untuk latihan aerobik. Latihan aerobik itu berarti latihan yang seperti apa? Latihan yang tujuannya itu untuk melatih paru dan juga jantung, seperti berjalan santai, jogging, sepeda, berenang, ataupun olahraga lain. Dan itu sebaiknya dilakukan 5 sampai 7 hari per minggu, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya pola hidup yang baik itu yaitu berhenti merokok. Nah, ternyata kan tadi merokok sudah disebutkan ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang sudah memiliki faktor risiko hipertensi ataupun yang sudah terkena hipertensi, kalau bisa rokoknya diberhentikan. Lalu kalau untuk pengendalian hipertensi, pengendalian hipertensi yaitu adalah pengobatan jangka panjang.
Biasanya pasien akan dianjurkan untuk minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang sudah memiliki hipertensi, yang paling penting adalah yang pertama tahu cara minum obat. Jadi dosis yang digunakan untuk tiap obat kan dan juga berapa kali yang diberikan dalam sehari kan beda-beda ya. Ada yang misalnya dikasih dosisnya berapa miligram, ada yang segini gitu ya. Jangan misalnya temennya lebih besar gitu ya, terus kok saya yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu bapak-bapak harus tahu cara minum obatnya. Lalu yang kedua, mengetahui perbedaan antar obat. Jadi obat-obatannya ini kan karena akan diminum secara jangka panjang, maka harus tahu juga perbedaan obatnya seperti apa gitu ya. Nah, karena ini obatnya itu bukan untuk diminum sesaat gitu. Kayak kalau misalnya orang sesak kan bisa minum obat, hilang sesaknya. Tapi kalau hipertensi, sebaiknya itu kita kontrol. Jadi walaupun nanti tekanan darahnya sudah mulai terkontrol, itu tetap harus minum obat gitu. Ya, selanjutnya ada kendalikan hipertensi dengan patuh. Jadi patuh itu apa? Yang pertama adalah periksa kesehatan secara rutin dan juga ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang gitu. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik yang aman gitu ya. Jadi harus tetap melakukan aktivitas fisik. Yang kelima adalah hindari asap rokok, alkohol maupun zat karsinogenik lainnya. Nah, ini ada beberapa panduan diet untuk pasien hipertensi. Yang pertama, membatasi konsumsi garam yang paling penting, natrium dan juga sodium. Ini biasanya banyak selain di garam, di makanan kemasan gitu ya, makanan kemasan, ikan asin gitu ya. Lalu yang kedua, meningkatkan konsumsi serat gitu ya, makan buah dan juga makan sayur. Yang ketiga, membatasi makanan tinggi lemak dan yang keempat, membatasi konsumsi makanan olahan. Nah, jadi ini ada beberapa panduan makanan yang dibolehkan, yang dibatasi, ataupun dihindari. Kalau yang diperbolehkan seperti bahan makanan yang segar, sayur dan buah, makanan-makanan yang diolah sedikit ataupun tanpa garam, dan juga protein hewani, ayam, telur, ikan itu malah diperbolehkan. Kalau yang sudah mulai dibatasi itu makanan-makanan yang pertama menggunakan garam dapur ataupun bumbu penyedap. Terus makanan-makanan yang tinggi gula, makanan-makanan yang terlalu manis gitu, nggak boleh sering-sering. Lalu yang ketiga, membatasi asupan lemak. Kalau makanan-makanan yang sebaiknya dihindari yaitu yang pertama adalah makanan tinggi lemak seperti jeroan, daging kambing gitu. Makanan-makanan yang mengandung tinggi natrium itu contohnya biskuit, keripik, crackers gitu ya. Makanan dalam kemasan seperti sosis, kornet gitu ya, nugget ataupun makanan yang diawetkan seperti ikan asin, udang kering, udang rebon gitu ya, telur asin sebaiknya dikurangi gitu ya. Karena itu rata-rata mengandung kadar garam yang tinggi. Oke, jadi itu saja ibu-ibu bapak-bapak materi yang hari ini saya sampaikan. Sebaiknya apabila ibu bapak memiliki hipertensi mungkin bisa menjadi uh, mengingat kembali dan juga mungkin masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup kolom chat di grup WhatsApp kita. Uh, Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.